Maksudnya, Russell membidik dan mengatakan bahwa dia benar. Tidak mungkin para juri seleksi dari Menara Sihir Ibu Kota tidak menyadari energi jahat ini. Kandidat berambut biru mengamati bahwa mayat hidup akan menyerangnya dan menyebutkan bahwa mereka mungkin telah menggunakan jebakan untuk menghapus semua jejak mana. Russell teringat tanda bintang di pohon dan berpikir itu mungkin jebakan. Kandidat berambut hijau kemudian berkata bahwa mereka harus menghadapi begitu banyak orang sendiri. Kandidat berambut biru menyarankan untuk mengecilkan ukuran dan membuat tepinya lebih tajam, lalu melemparkan panah es ke arah mayat hidup itu. Dia menyadari mayat hidup itu akan menangkapnya dan bertanya-tanya, "Sialan, apakah masuk akal bertarung dengan cara yang begitu rumit?" Kandidat berambut oranye melempar bola cahaya untuk menyerang mayat hidup itu. Xavier merenungkan apa yang sebenarnya dilakukan pria ini dan berkomentar bahwa mereka cerdik, menghemat mana mereka. Penyihir botak tersenyum dan bertanya apakah anak-anak seperti mereka adalah murid wanita sialan itu. Namun, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika situasi muncul di mana mereka tidak bisa terus menghemat mana. Tepat saat itu, seekor troll besar muncul dari tembok api dan berjalan menuju mereka. Kandidat berambut oranye menciptakan dan melempar bola cahaya ke arah troll. Mereka semua terkejut melihat troll itu, dan Russell bertanya tentang troll tersebut. Kandidat berambut biru meluncur di lantai dan menggunakan skill medan es untuk membekukan kakinya. Kandidat berambut oranye menggunakan skill laser kristal untuk menyerang troll. Troll itu tetap tak terpengaruh, mengaum, dan mengayunkan senjatanya dalam serangan. Dia terkejut melihatnya. Russell menggunakan skill Origin Blaze Launch dengan output maksimum untuk menyerang troll dan mendarat di lantai. Xavier terkejut saat batu di tangannya pecah, dan dia bertanya-tanya bagaimana Russell bisa menjatuhkan satu troll hanya dengan satu pukulan. Kandidat berambut biru berpikir bahwa sihir tadi setara dengan kekuatan destruktif sihir lingkaran kelima jika Russell benar-benar siswa dari akademi yang sama. Russell menatap ke atas dan melihat Pepper terbang di sekitar area tertentu. Para penyihir juga melihat Pepper. Russell tersenyum dan berkomentar bahwa mereka pasti bersembunyi di sana. Dia mengaktifkan keterampilan tubuh penyihir, memegang tombaknya dan membidik. Kandidat berambut biru melihat Russell dan bertanya-tanya apa yang sedang dia coba lakukan. Russell melempar tombaknya dan menyatakan bahwa kali ini giliran dia. Para penyihir terkejut melihatnya, dan Xavier memperingatkan bahwa mereka harus menghindar. Penyihir botak itu bertanya apakah lokasi mereka telah diketahui dan melihat tombak meluncur ke arah mereka. Dia mulai mengalirkan kekuatannya dan berteriak untuk memblokirnya, tapi tombak itu menembus, membunuh mayat hidup, mengenai para penyihir, dan menyebabkan ledakan besar. Russell bertanya apakah dia sudah mengenai mereka, dan saat debu mulai mereda, dia melihat Xavier. Tiba-tiba, seorang penyihir botak menangkap leher Xavier untuk melindungi dirinya dari serangan yang datang. Dia berseru bahwa wanita itu telah membesarkan monster, dan mereka menyimpan kekuatan ini hanya untuk digunakan melawan para juri seleksi tapi malah menggunakannya melawannya. Russell terkejut melihat pasukan mayat hidup menangkap para kandidat, menodongkan pedang di leher mereka dan mengelilingi mereka. Sementara itu, seorang profesor memanggil Profesor Hubert. Profesor lain mengatakan dia sangat menyesal memberitahu, tapi hanya para juri yang diizinkan masuk ke area ini. Hubert masuk ke ruangan Olsen, memanggilnya sebagai kakak senior Olsen. Olsen berbalik dan berkata bahwa misinya sudah selesai. Dia menjelaskan bahwa para pengikut kultus juga sedang bergerak. Mereka mengejar Russell, dan para kandidat di tempat ujian juga dalam bahaya. Olsen bertanya bagaimana mereka berani membuat keributan tepat di depannya. Sementara itu, penyihir botak itu menyatakan bahwa jika Russell bergerak sedikit saja, dia akan membunuh mereka semua dan mengubah mereka menjadi tentaranya. Russell menyadari bahwa mulutnya telah disumpal agar tidak bisa melafalkan mantra. Dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa menghentikan pria ini, bahkan dengan menggunakan blink, mereka semua akan mati. Dia mulai membayangkan proses menyerangnya. Dia memerintahkan Russell untuk tidak melawan dan melangkah maju, menyebutnya anak dari menara api. Russell berpikir, seperti yang dia duga, bahwa dia adalah target mereka, dan dia berjalan menuju penyihir itu. Dia mengagumi betapa hebatnya dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya. Russell membalas dengan sebuah pertanyaan, "Teman," seolah-olah, dia melanjutkan, mengatakan bahwa mereka menyebut seseorang lemah jika dia lemah dan kuat jika dia kuat. Mereka mencemooh, membenci, dan iri. Orang-orang ini hanya cemburu pada orang lain. Dia bilang mereka mungkin tidak mengerti. Ini karena tugas seorang pelindung adalah melindungi orang-orang. Penyihir botak itu memegangi kepalanya dan bertanya, dalam dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, apa sebenarnya misi keadilan itu? Dia mengklaim bahwa ini hanyalah omong kosong megah dari orang-orang lemah. Russell menjawab, menunjuk pria yang bersembunyi di belakang, yang tidak punya keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dia menegaskan, karena pria itu sangat menginginkannya, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri,
menyebutnya anak menara api dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pedang tulang. Dia menyesali bahwa sayang dia tidak akan mendengar teriakannya, tapi mengakui bahwa dia tidak punya pilihan. Prajurit mayat hidup itu mengikat mulut Russell dengan tali. Russell memikirkan mantra sihir yang tidak memerlukan pengucapan dan dapat dilemparkan dalam pikiran mereka. Saat dia mengingat sebuah kenangan, notifikasi sistem memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi dan akan menerima monostone tingkat menengah sebagai hadiah. Dia telah mencapai pencerahan besar dengan memanggil roh dan mencapai lingkaran keempat, mendapatkan hadiah tambahan. Dia memikirkan hadiah tambahan itu, sebuah cincin, dan menyadari bahwa itu tidak lain adalah sihir artefak yang dikenal sebagai cincin berawan. Bentuknya seperti cincin tapi berubah menjadi awan petir saat dibutuhkan. Fungsi dan kekuatannya terbuka seiring pengguna menjadi lebih kuat. Penyihir botak itu hendak menyerang dan menyatakan bahwa kematian Russell akan menjadi awal dari balas dendam mereka. Ia melihat kilatan cahaya petir dan menatap ke atas sementara Russell, melalui telepati, memerintahkan tapak kuda petir untuk menghancurkan mereka. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya petir saat dia mengaktifkan kemampuan panggil petir. Cahaya gemilang turun dari langit, menyelimuti area tersebut dan membunuh mayat hidup. Pedang penyihir botak mulai hancur dan dia terbakar oleh petir. Russell berjuang melepaskan tangannya dan kandidat berambut biru segera bergerak membantunya. Tidak percaya Russell bisa terpikir tentang sihir artefak dalam situasi seperti ini. Dia benar-benar luar biasa. Russell melepas kain dari mulutnya dan mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan seharusnya merekalah yang berterima kasih padanya dan hakim harus segera dipanggil ke sini. Dia menatap para kandidat lain sementara kandidat berambut hijau dan oranye membantu yang lain. Dia berkomentar bahwa tampaknya semua orang membutuhkan perawatan. Kandidat berambut hijau membuka ikatan seorang gadis dan memberitahunya agar tidak lupa memberitahu para hakim tentang apa yang telah dia lakukan untuknya. Russell mengatakan bahwa para hakim akan segera tiba. Kandidat berambut biru bertanya bagaimana mereka bisa tahu tentang apa yang terjadi. Russell menjawab bahwa temannya akan memandu mereka ke sini. Sementara itu, Pepper menghembuskan api dan membakar sebuah pohon untuk membuat sinyal yang akan membawa para hakim ke Russell. Di sisi lain, kandidat berambut biru bertanya-tanya berapa langkah ke depan yang sudah dipikirkan Russell. Russell juga memperhatikan cincinnya yang berpendar dan menyadari bahwa cincin berawan itu menghabiskan mana jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Penyihir botak tergeletak di tanah, terluka, dan mulai melantunkan mantra, mengabdikan diri, hidupnya, umur hidupnya, bahkan kematiannya, untuk memanggil kerangka raksasa. Mereka terkejut saat tulang-tulang mayat hidup mulai berkumpul dan menyatu, membentuk kerangka besar yang kini berdiri di hadapan mereka. Russell berpikir kekuatan ini jauh melampaui tingkat lingkaran kelima. Kandidat berambut biru berteriak agar semua orang lari ke dalam hutan. Kandidat berambut hijau mencoba melarikan diri dan berpikir dia harus kabur dengan cara apapun. Saat berlari, dia melihat kantong batu mana. Kandidat berambut biru melihat Russell bergerak menuju kerangka raksasa dan mengaktifkan kekuatannya. Dia bertanya apa yang dilakukan Russell dan mengapa dia tidak mundur. Russell menjawab bahwa dia menargetkan kerangka itu dan dia satu-satunya yang bisa membeli waktu sampai para juri tiba. Di tempat lain, Ulsen dan Hubert terlihat berlari melalui hutan. Sementara itu, kandidat berambut biru mengamati Russell dan berpikir bahwa seharusnya mana Russell sudah habis sekarang. Dia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Russell Raymond. Kerangka raksasa itu mengangkat tangannya untuk menyerang Russell. Russell menyiapkan tombak api dan berpikir bahwa ini bukan serangan yang bisa ia tahan dengan perisai. Tertabrak sekali saja bisa berakibat fatal. Ia melontarkan dirinya tinggi ke udara dengan sihir api dan melemparkan tombak ke arah kerangka itu. Serangan itu mengenai tulang raksasa di dekat pinggang, membuatnya mengaum kesakitan. Russell yakin serangan itu berhasil, tapi dia sadar pertarungan ini sangat sulit.